Negosiasi dengan tuan tampan. Rasya masih terduduk lemas di sofa ruang tamu apartemennya. Hatinya sangat sakit mendengar kejujuran Audrey walaupun Rasya berusaha membesarkan hatinya. Tapi rasa sakit tentulah masih ada di sana. Aku sungguh-sungguh mencintaimu, Audrey. Aku bahkan sudah membayangkan kita akan membangun keluarga bersama dan memiliki anak-anak yang lucu. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang sangat bahagia. Tapi ternyata ada laki-laki lain yang sudah merebut hatimu. Semoga kau mendapatkan kebahagiaan, Audrey. Gumam Rasya dalam hatinya yang terasa nyeri. Dan kemudian, Rasya berdiri dan melangkah menuju ke pintu apartemen yang menghubungkan bagian dalam apartemen dengan kolam renang. Rasya berdiri menatap gedung-gedung dari balik kaca jendelanya. Apa yang harus aku katakan kepada kedua orang tuaku? Undangan sudah tersebar, dan besok adalah acara resepsi pernikahannya. Mereka akan sangat malu sekali kalau aku mengatakan yang sesungguhnya. Tapi, apa yang bisa aku perbuat sekarang selain jujur kepada mereka? Aku tidak bisa jujur. Audrey akan kena marah. Bagaimana ini? Mama pasti akan sangat sedih mendengar ini. Dia sudah sangat mencintai Audrey seperti anaknya sendiri. Kebimbangan terjadi di dalam hati Rasya. Ingin hatinya berkata jujur apa yang terjadi dengan hubungannya bersama Audrey. Tapi Rasya masih berkeinginan melindungi Audrey yang masih sangat dicintainya. Harusnya tadi aku menyuruh Audrey menceritakan masalah ini kepada keluarganya dan keluargaku, sehingga aku tidak kebingungan sendiri seperti ini. Bodoh sekali kau, Rasya. Kenapa kamu justru menanggung semua beban ini di pundakmu? Bukankah kau adalah korban, dan merekalah yang harus bertanggung jawab? Rasya kesal sendiri, karena tidak tahu bagaimana harus mengatakan kepada keluarganya mengenai pernikahannya yang batal dengan Audrey. Padahal dia seharusnya tidak memiliki kewajiban untuk mengatakan ini, karena ini bukan kesalahannya. Audrey yang meminta pergi darinya, dan dia yang harusnya bertanggung jawab di hadapan keluarga. Sudahlah, aku pusing. Rasya yang tak sanggup berpikir lagi, akhirnya memilih untuk masuk ke dalam kamarnya di lantai 2 apartemen, dan mengguyur tubuhnya dengan air hangat untuk merefreskan semua ketegangan di otaknya. Cukup lama Rasya mandi di dalam kamar mandi apartemennya. Lebih dari 2 jam Rasya mengguyur tubuhnya di bawah shower, berharap semua kesedihan dan kemarahannya larut terbawa air. Walaupun itu hanyalah sebuah harapan, karena rasa kesepian dan kesedihan semakin membuat Rasya merasa sesak di dalam dadanya. Setelah merasa usahanya percuma, akhirnya Rasya mengambil jubah mandinya dan kembali ke kamarnya. Klek. Siapa dia? Kenapa dia bisa ada di tempat tidurku? Bagaimana dia bisa masuk ke dalam apartemenku? Gumam Rasya saat keluar dari pintu kamar mandi. Hei, bangunlah. Keluar dari apartemenku sekarang juga. Rasya menendang-nendang kaki Lucky tapi tetap tidak ada tanggapan. Justru Lucky malah menaikkan kakinya ke atas tempat tidur dan menggulung tubuhnya di bawah selimut. Apa-apaan wanita ini? Dia bahkan tidak memperdulikan kata-kataku. Keluh Rasya geram dalam hati. Hei, Rasya yang baru saja naik ke tempat tidur untuk mengangkat tubuh Lucky, langsung berdiri lagi setelah mencium bau alkohol pekat. Dia mabuk. Pantas dia tidak memperdulikanku. Tapi siapa dia? Bagaimana dia bisa masuk ke dalam apartemenku? Tunggu, biar aku periksa handbagnya. Gumam Rasya dalam hati yang ingin tahu siapa wanita di tempat tidurnya sekarang. Perlengkapan make up, dompet, isinya semuanya masih pound sterling. Dengan beberapa ratus ribu rupiah aja yang ada. Paspor, dan ini. Aku paham sekarang. Rasya tersenyum setelah tahu alasan wanita yang ada di tempat tidurnya bisa sampai ke apartemennya. Kemudian Rasya berdiri menghampiri Lucky yang sedang tertidur pulas di atas kasurnya. Kau cantik juga. Hanya wajah cantik saja. Tapi tidak punya otak, mabuk-mabukan, ceroboh, dan tidak bisa menjaga diri sepertimu bukanlah wanita idamanku.
kau jauh sekali dibandingkan Audrey. Tapi sepertinya kau bisa memberikanku jalan keluar untuk masalahku besok. Setidaknya aku bisa menyelamatkan Audrey dari amukan keluarganya. Dan aku bisa mengurusmu setelah acara pernikahan selesai. Baiklah, malam ini aku biarkan kau tidur di kasurku. Tapi besok pagi, kau harus membayar itu semuanya. Rasya tersenyum sinis melihat Lucky yang sedang tertidur pulas di kasurnya. Dan kemudian kembali ke wardrobe untuk mengambil pakaiannya. Lalu mengetik sesuatu dalam laptop di ruang kerjanya. Sebelum akhirnya keluar untuk tidur di sofa. Semua rasa pegalku terasa hilang. Tempat tidur nyaman banget. Baru kali ini aku bisa tidur pulas di ranjang lebar dan besar seperti ini. Kau beruntung sekali, Lucky. Gumam Lucky di dalam hatinya masih mengulet di tempat tidur, berguling-guling dalam selimutnya. Apa kau sudah bangun dan puas tidur di sana? Hah? Siapa kau? Lucky sangat kaget mendengar suara seorang laki-laki. Matanya yang tadi masih terpejam, kini sudah on 100% dan menatap ke wajah laki-laki di hadapannya. Kenapa kau bisa ada di dalam apartemenku? Hahaha, apartemenmu. Coba kau lihat lagi alamat apartemenmu. Jawab Rasya yang berdiri sambil melipat kedua tangan di depan tubuhnya. Lucky langsung bergegas mengambil handbagnya dan melihat alamat apartemennya. Semua benar. Aurora Tower, lantai 45. Cek. Apartemen ini di lantai 54 dan kau masuk ke dalam apartemenku. Rasya menatap dingin ke wajah Lucky dengan senyumannya yang penuh makna dan mengerikan di mata Lucky. Apa kau serius dengan yang kau katakan? Rasya mengangguk. Apa kau pikir aku memindahkan semua barang-barang ke apartemenmu dalam waktu semalam? Rasya lalu melangkah membuka pintu wardrobe-nya membiarkan Lucky melihat dari luar seluruh pakaian yang ada di dalam sana. Lihatlah, semua pakaianku. Bagaimana caranya aku bisa memindahkan ini dalam waktu 1 malam, kalau ini bukan apartemenku? Habislah aku. Bagaimana bisa aku ceroboh seperti ini? Masuk ke dalam apartemen laki-laki. Apa yang harus aku perbuat sekarang? Gumam Lucky panik di dalam hatinya. Maafkan aku ya. Aku akan segera pergi dari apartemenmu dan tidak akan pernah mengganggumu lagi. Kau pikir semudah itu bisa pergi dariku? Tunggulah di situ. Aku sudah memanggil polisi dan kita akan mengurus masalah ini sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Apa? Apa kau akan menuntutku? Rasya mengangguk. Kecerobohanmu telah merugikanku, Nona. Kau masuk ke dalam propertiku tanpa izin dariku. Kau juga tidur di tempat tidurku tanpa izin dariku. Membuatku harus tidur di sofa depan. Dan aku akan menuntutmu untuk itu. Rasya bicara tanpa ekspresi dan hendak keluar dari kamarnya. Namun sebelum dia sempat keluar, Lucky sudah loncat dari tempat tidur dan menarik tangan Rasya. Tuan tampan yang baik hati, aku mohon padamu belas kasihan darimu. Ini adalah hari pertamaku tinggal di Indonesia. Aku baru datang dari England. Aku mohon maafkanlah aku. Aku menerima semua resiko kesalahanku. Asal tidak dilaporkan ke polisi. Bagaimana kalau negosiasi? Kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Lucky berusaha keras untuk menahan tangan Rasya dan membuat Rasya setuju dengan tawaran yang diberikan olehnya. Memangnya apa yang mau kau tawarkan padaku? Ekor mata Rasya melirik tajam ke arah Lucky, menanti jawaban yang akan diberikan oleh Lucky.